Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Wiwin Novita dari kelas 10 TKJ 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan manusia beraksara di Indonesia. Manusia beraksara adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau disebut nomaden. Kehidupannya pun masih sangat sederhana dan sangat tergantung pada alam. Manusia beraksara tidak mewariskan peninggalan yang berupa tulisan. Segala sesuatu tentang manusia beraksara dan juga kehidupannya dapat diketahui dari berbagai sumber informasi. Di antaranya adalah 1. Hasil penggalian fosil. Fosil adalah sisa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan juga bagian tubuh manusia yang telah membatu. Jadi, fosil ada fosil tumbuh-tumbuhan, fosil hewan, dan juga fosil manusia. Fosil dapat memberi petunjuk tentang kehidupan manusia di zaman purba. Fosil manusia di Indonesia mungkin pernah ditemukan di masa dahulu bersama dengan fosil-fosil hewan. Tetapi, penelitian ilmiah tentang fosil baru dilakukan pada abad ke-19. Penelitian paleoantropologi di Indonesia dimulai oleh Eugene Dubois. Ia menduga bahwa manusia purba pastilah hidup di daerah yang tropis. Hal ini dikarenakan perubahan iklim sepanjang sejarah yang tidak banyak dan disinilah monyet serta kera masih banyak hidup. Sesudah berhasil datang di Indonesia, ia mulai menyelidikinya di gua-gua Sumatera Barat. Namun, di sana ia hanya menemukan tulang-tulang hewan dan manusia sutrasan. Penemuan tengkorak manusia di Wajah, Tulungagung, dan Kediri pada tahun 1889 menyebabkan Dubois memindahkan kegiatannya di Pulau Jawa, yang berakhir dengan penemuan sisa manusia purba di Gunung Brubus dan Trimia. Di Indonesia juga ditemukan fosil-fosil hewan, di antaranya di daerah Nganjuk. Fosil-fosil yang ditemukan di Nganjuk disimpan di Museum Anjuk Ladang yang merupakan museum milik pemerintah Kabupaten Nganjuk. Salah satu fosil hewan yang ditemukan di Nganjuk ialah Proboscidea. Proboscidea adalah anggota mamalia yang mempunyai ciri khas dengan adanya belalai dan juga gigi sari yang memanjang yang biasanya disebut gading. Jenis Proboscidea dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah Stengodontidae dan juga yang kedua adalah Elephantidae. Terdapat beberapa fosil Stengodontidae yang ada di Museum Anjuk Ladang berupa fragmen gading dan juga fragmen gigi geraham. Gading Stengodon mempunyai penampang yang cenderung bulat, tumbuh melengkung dengan ujung pipi. Gading pada gajah merupakan gigi sari yang mengalami pertumbuhan memanjang yang sangat masif. Gigi geraham Stengodon bertipe gigi dengan mahkota yang rendah. Geraham tersusun dari satu sari gigi yang berbentuk lempengan-lempengan dengan permukaan oklusal yang membentuk loop atau lingkaran. Jenis gigi ini merupakan jenis gigi yang sesuai untuk melumat dedaunan yang lembut. Selain jenis Stengodontidae, ada juga jenis Elephantidae. Elephantidae merupakan jenis gajah yang paling modern dibandingkan dengan Stegodon. Ciri yang membedakan dari jenis gajah sebelumnya adalah tipe gigi dan bentuk gading yang lurus yang berguna untuk menumbangkan pepohonan, yang akar dan cabangnya menjadi makanan gajah ini. Elephantidae mempunyai gigi berbentuk lempengan dengan permukaan oklusal membentuk loop, seperti Stegodon, tetapi dengan mahkota gigi yang tinggi. Jenis gigi yang sangat sesuai untuk mengunyah makanan yang keras seperti rumput kering dan biji-bijian. Yang kedua adalah tempat perlindungan di bawah karang. Tempat perlindungan di bawah karang berbentuk seperti gua. Tempat semacam itu merupakan perkampungan manusia purba yang hanya ditempati sementara waktu. Gua karang tersebut oleh pakar ilmu purbakala dinamakan Abrisosros. Di sana banyak ditemukan bekas alat-alat dari batu, tulang, tanduk, dan kerang. Abrisosros antara lain ditemukan di Teluk Triton, Papua, Pulau Seram, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Yang ketiga adalah dapur sampah. Makanan manusia purba terdiri dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Di antaranya adalah kerang.
Kulit kerang itu oleh manusia purba dibuang di tempat-tempat tertentu. Tempat pembuangan kulit kerang tersebut oleh pakar ilmu purbakala dinamakan dapur sampah. Di dapur sampah berwujud bukit kerang biasanya ditemukan alat-alat manusia purba yang ikut terbuang. Bukit kerang semacam itu antara lain ditemukan di Medan Sumatera Barat dan Langsa Aceh. Yang keempat adalah alat-alat yang digunakan oleh manusia purba. Alat-alat yang digunakan oleh manusia purba tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Penyebaran alat-alat itu dapat digunakan untuk melacak perpindahan atau mobilitas manusia purba. Alat-alat manusia praaksara atau manusia purba disebut artefak. Di antaranya adalah beliung persegi dan kapak lonjong. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.